warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun keadaan sudah mulai hujan ya, tapi tetap kita semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas, dipimpin deh. Perhatian semuanya. Ya, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Lebih gerak. Beri salam. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya, alhamdulillah masih berangkat, dikasih kesempatan untuk belajar. Berarti ibu nggak usah absen hari ini karena sudah berangkat semua, berarti nihil ya. Nihil semua. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, berarti kita menyanyikan lagu nasional dipimpin oleh Mas siapa nih yang pimpin? Mas Wazirin. Ya, dia Mas Wazirin dipimpin. Kalian berdiri. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kalian bisa duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materi hari ini ya, tentang teks anekdot. Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan tentang materi teks anekdot ya. Ada pengertian, ada struktur, ada ciri-ciri dan kaidah kebahasaannya. Ya kan? Kemarin kan itu. Nah, siapa yang akan menyebutkan ciri-ciri teks anekdot? Ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks anekdot. Siapa yang mau menyebutkan? Ya. Saya Bu. Oke, Mas. Ya. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kedua, bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Ketiga, bersifat menyindir. Artinya isi teks anekdot terkadang menyindir sebagian kelompok tertentu. Keempat, menceritakan orang penting seperti pejabat ataupun tokoh terkenal, tapi juga bisa menceritakan orang biasa. 5, memiliki tujuan tertentu. 6, bisa cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan karakter hewan dan manusia sering terhubung secara realistis. Nah, itu ciri-ciri teks anekdot. Ada berapa, Mas? 6.
Ya. Nah, sekarang pengertiannya dari teks anekdot itu apa ya, Mbak? Pengertian teks anekdot. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Anekdot adalah teks yang lucu dan mengesankan. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Yang mau menambahin lagi? Ya. Pengertian teks anekdot. Ya. Lucu dan mengesankan. Mungkin ada yang lain? Selain lucu, selain mengesankan, mungkin ada yang lain nggak? Yuk. Saya Bu. Ya, Mas. Yuk. Selain cerita lucu dan mengesankan, teks anekdot juga mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Sindiran atau kritikan pada seseorang. Nah, itu teks anekdot. Inti dari teks anekdot adalah cerita lucu atau mengesankan, ya. Tapi berkesan menyindir. Menyindirnya itu secara halus, ya kan? Menyindir tapi secara halus. Itu masuknya ke teks anekdot. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, nanti sebelum kalian berkelompok, maka Ibu mengasih soal untuk kalian, ya, untuk tentang materi teks anekdot. Nah, materi itu nanti kalian berkelompok dikerjakan. Setelah itu nanti kalian dipresentasikan, ya, hasil kerjanya itu dipresentasikan. Nanti setiap kelompok harus maju anggotanya semua, jangan jangan perwakilan, tapi harus maju. Paham kan? Paham, itu tujuannya, ya. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan, ada pengertian teks anekdot, ada struktur teks anekdot, ada ciri-ciri teks anekdot, dan ada kebahasaan teks anekdot. Ya. Coba lihat dulu di ke depan, itu ada media salindia, ada itu kan ada teks anekdot, ya. Kelihatan yang belakang kelihatan. Nah, di sini teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Itu pengertian dari teks anekdot. Sindiran secara halus mengenai tokoh, mengenai pejabat, ya, itu pengertiannya. Isi teks anekdot adalah sindiran dan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Strukturnya ada berapa strukturnya? Ada 5, ya. Strukturnya ada 5. Yang pertama abstraksi. Abstraksi berarti ada abstraknya. Yang kedua orientasi. Ketiga krisis. Nah, krisis, lalu reaksi dan kode. Tadi ciri-cirinya ada juga ada 5, ya. Ini strukturnya ada 5. Kebahasanya, kebahasaan teks anekdot
paham bahasa alay ya, bahasa anak muda itu bahasa alay ya. Maka kalau anekdot menggunakan bahasa masa lalu, masa lampau. Yang kedua kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat kiasan ya, kiasan. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Konjungsi berarti menggunakan kalimat hubung ya, menggunakan kalimat hubung, konjungsi. Yang terakhir, keempat, menyatakan kalimat sebab dan akibat. Itu kebahasaannya ya. Strukturnya ada 5, kebahasaan teks anekdot ada 4. Sekarang ciri-cirinya tadi juga disampaikan sama teman kalian. Ciri-cirinya ada 6. Ya, ciri-ciri penulisan teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor atau lucu ya. Yang pertama bersifat humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya menggelitik adalah teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur. Nah, menggelitik berarti lucu. Yang ketiga, bersifat menyindir. Tadi sudah disampaikan menyindir, tapi menyindirnya secara halus. Contohnya menyindir secara halus. Contohnya gimana? Kulit kamu kok bersih sekali ya? Kenyataannya enggak? Kenyataannya ya? Ya atau enggak? Enggak ya. Itu menyindir secara halus. Yang keempat bisa jadi mengenai orang penting, berarti pejabat, tokoh ya, bisa disindir. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir, seringkali menceritakan tentang karakter. Nah, karakter manusia atau karakter hewan apa ya? Itu ada ciri-ciri teks anekdot. Nah, sesuai ketentuan kemarin, Ibu sudah membentuk kelompok ya. Berarti ada 4 kelompok yang cewek cowok. Nanti kalian langsung aja buat sesuai kelompok kalian yang sudah ditentukan kemarin. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita mulai ke kelompok? Ada yang tanyakan tentang pengertian, tentang ciri-ciri, tentang struktur, tentang kaidah kebahasaannya. Hah? Oh, oke. Ya, kalau berarti kalian sudah paham ya. Nah, langsung aja kita berkelompok aja. Yuk, disesuaikan kelompoknya. Langsung, yuk. Ayo di kelompoknya bergabung. Kelompoknya bergabung. Ya. Sudah semua ini kelompok sudah membentuk kelompok semua. Walaupun kita pembelajaran di siang hari ya, kita tetap semangat belajar. Ya. Belajar itu sampai tua, kita mencari ilmu sampai tua.
satu ya, kelompok satu, kelompok dua, tiga ya, tiga dan empat. Nah, kalian dikerjakan tugas dari input ya tentang teks anekdot. Di situ sudah ada teksnya. Kalian pilih salah satu, itu ada 4 teks ya. Berarti nanti mungkin berbeda teksnya. Nah, setelah dikerjakan selesai, nanti bisa dipresentasikan. Ya, Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk selesai presentasi. Disesuaikan saja ya yang teksnya ya. Kan ada 4 teks itu. Nah, disesuaikan. Berarti kelompok satu teks tentang aksi maling. Yang kedua ikan dan kucing ya. Selanjutnya disesuaikan saja teksnya. Bintang ya. Untuk penilaian berdampak. Jadi teks 1 di kelompok 1, teks 2 di kelompok 2, teks 3 di kelompok 3, dan teks 4 di kelompok 4 ya. Biar gampang nanti ibu menilainya berdampak. Yuk dikerjakan mulai sekarang.
Astagfirullahaladzim. Orientasi. Sebelum kalian presentasi, mungkin ada yang ditanyakan dari kalian? Berarti kalian sudah paham ya? Tetap sudah yang saya berikan ya, yang diberikan ya? Ya. Sudah paham berarti.
Ya Bu.